yang kami ketahui bahwa dari tahun ke tahun kualitas air di Lebong itu semakin menurun. Sungai itu adalah tempat sampah terpanjang dan terbersih katanya. Jadi mereka buang ke sungai, nanti kan bersih wilayah dia. Tapi yang di hilir yang babak belur ya. Doharol pasadu sudah tampak atau sudah kelihatan kerusakan. Di mana kerusakan itu? Bilbari tidak rata. Air, sungai, dan kehidupan merupakan tiga hal yang saling terkait. Sungai merupakan sumber kehidupan, khususnya bagi yang tinggal di sekitarnya. Sungai Air Santan di Desa Atas Tebing, Kabupaten Lebong, banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, termasuk para santri Nurul Quran Kabupaten Lebong. Hamparan keindahan yang dimiliki Sungai Air Santan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu ini begitu sempurna. Inilah yang harus terus dijaga. Dari data yang saya ketahui bahwa dari tahun ke tahun kualitas air di Lebong itu semakin menurun. Diakibatkan oleh berbagai hal yang menyebabkan penurunan kualitas air seperti pencemaran dari rumah tangga, pencemaran dari industri, pencemaran dari pertambangan, dan pencemaran dari sektor pertanian. Launching, langsung kita buat lagi. Untuk kubik air itu idealnya 1 kilo ini, alami 1 liter. Ini mau kita insya Allah. Kabupaten Lebong itu termasuk kabupaten hulu. Jadi kalau dalam konsep pengelolaan daerah aliran sungai itu Kabupaten Lebong itu masuknya das hulu. Das hulu itu das yang sangat rentan terhadap gangguan. Karena itu wajar kalau pemerintah pernah mencanangkan Lebong sebagai kabupaten konservasi. Nah, Lebong juga ada satu sungai yang merupakan sungai terbesar, terpanjang di Provinsi Bengkulu, namanya Sungai Ketaun. Sungai Ketaun itu membelah kota Muara Aman, itu hulunya di sekitar Tapos itu, kemudian ngalir ke Muara Aman tembus nanti keluar di Bengkulu Utara di Ketaun. Kemudian dalam konteks pengelolaan sungai sudah jelas ya, kalau hulunya rusak, otomatis hilirnya rusak. Nah, Sungai Ketaun yang sungai terpanjang, hulunya di Lebong. Lebong itu punya anak sungai. Ada sungai misalnya Ketenong, kemudian ada sungai Masnau, ada Air Putih, ada sungai Kotok yang selalu kotor setiap hari ya, karena faktor alam di situ. Itu aktivitas masyarakat yang di sekitar sungai-sungai itu apabila dia tercemar akan mengalir ke sungai utamanya Sungai Ketaun, dan apabila terbawa ke hilir itu beberapa jenis pencemar akan cukup berbahaya ya.
bumi yang kita tinggali harus dijaga kelestariannya. Dan dari lingkungan, kita bisa memenuhi segala kebutuhan, terutama air. Aku nih kesal nih sama sekam padi yang dibuang di sungai itu. Aku juga kesal tadi lihat sekam padi yang banyak di sungai tadi. Apa kita manfaatkan aja sekam padi yang dibuang di sungai itu? Tapi bagaimana caranya ya? Coba kita tanya sama Pak Dita bagaimana cara mengatasi sekam padi. Yuk kita tanya ke Pak Dita saja. Yuda merupakan santri di Pondok Pesantren Nurul Quran Lebong. Umumnya, yang kita tahu, pondok pesantren hanya mengajarkan soal agama. Namun berbeda dengan sekarang. Pondok pesantren juga ikut ambil bagian dalam menjaga kelestarian alam. Seperti pondok pesantren, tempat Yuda dan puluhan santri lainnya menimba ilmu. Saya punya konsep menjaga lingkungan itu bukan kewajiban, tapi menjaga lingkungan itu sebuah kesenangan. Maka dari itu saya mengajak santri untuk bersama menjaga lingkungan di Kabupaten Lebong, terutama air. Karena bagi saya santri adalah sumber daya manusia yang berpotensi untuk menjaga lingkungan di masa yang akan datang. Selain menanamkan rasa cinta terhadap lingkungan di usia yang memang masih muda, di pelajaran keseharian pun dunia santri, ya walaupun sebagian besar adalah ilmu agama, tetapi agama tetap mengajarkan bahwa menjaga lingkungan juga menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Dianugerahi alam yang subur, maka tidak heran jika kabupaten dengan sebutan Suarang Patang Stumang menghasilkan komoditas kopi. Banyaknya penghasil kopi seimbang dengan jumlah limbah yang dihasilkan. Namun sayang, masyarakat belum bisa memanfaatkannya, justru membiarkan atau membuang ke sungai sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, ini nih yang kemarin kita obrolin, masalah bikin kompos dari limbah pertanian yang ngotorin sungai tempat kalian mancing sama mandi. Nah, jadi bahan-bahan ini bisa kita ubah jadi kompos yang manfaatnya bisa untuk menyuburkan tanah. Jadi tanah subur, sungai bersih. Bener. Yuk, kita ambil bahan-bahannya. Kalau kita praktek bikin komposnya. Yuk. Ada kebiasaan di Lebong itu di heller penggilingan hasil pertanian itu membuang limbah pertaniannya ke badan sungai tanpa ada pengolahan terlebih dahulu. Nah, santri punya ide menjadikan itu menjadi produk yang lebih bermanfaat. Ya, saya berupaya untuk mewujudkan ke ide santri menjadi sebuah produk, bisa menjadi kompos. Kompos penyubur tanaman, seperti kita ketahui, kompos sangat banyak manfaatnya buat lingkungan. Nanti bersama santri kami dapat membuat sebuah produk yang berasal dari limbah pertanian yang memang dibuang ke sungai dan mengotori sungai menjadi sebuah produk yang lebih bermanfaat di dunia pertanian. Karena seperti kita ketahui bersama, kompos adalah produk pertanian, pupuk terbaik karena tidak mengandung zat-zat kimia di dalamnya dan bisa mengembalikan kesuburan tanah.
Inilah yang dilakukan oleh santri, mengolah limbah menjadi pupuk organik. Proses pelapukan alamiah bisa saja dilakukan, namun butuh waktu yang lama. Untuk mempersingkat itu, diperlukan bantuan dari manusia. Proses pengomposan sekam padi dan kopi yang dilakukan para santri Pondok Pesantren Nurul Quran tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Dia tidak boleh terlalu saya terus mengajak para santri untuk terus berusaha paling tidak mengurangi sedikit penyebab terjadinya kerusakan air di Kabupaten Lebong. Ya salah satunya mengenalkan mereka kepada dunia lingkungan. Dalam artian mengenalkan mereka bahwa menjaga alam itu adalah sebuah kesenangan, menjaga alam itu asik, karena dunia anak-anak itu selalu dunia kesenangan. Berarti dipadukan dengan mereka bermain dengan lingkungan. Ya mungkin salah satu yang sudah kami lakukan adalah mengelola hasil limbah pertanian menjadi produk yang bermanfaat buat santri. Selain bermanfaat juga buat lingkungan, produk ini nantinya diharapkan mempunyai nilai ekonomis bagi santri dan bekal hidup mereka juga nanti ke depan. Tetapi tertanamnya rasa cinta terhadap lingkungan dari yang awalnya sebuah kesenangan, ya mungkin itu yang menjadi tujuan utama saya mengajak para santri turut menjaga lingkungan di Kabupaten Lebong. Pembuatan kompos. Ini yang kita pakai itu. Sebetulnya pupuk yang paling sehat itu pupuk alami. Ya, sebetulnya pupuk alami diperoleh dari dekomposisi. Dekomposisi itu proses pembusukan seresah, proses pembusukan selulosa. Daun, kemudian bekas-bekas makanan itu dibusukkan, itu jadi pupuk yang paling bagus. Daripada kita pakai, mohon maaf, pupuk kimia A, B, C, D, E itu nggak bagus, itu ada efek sampingnya. Tapi kalau kita pupuknya pakai kompos, yang produk dari kita itu bagus. Hanya masalahnya kan dekomposisi daun seresah, kemudian bekas makanan lama. Butuh waktu 3-4 bulan baru bisa dipupuk. Itulah proses pengomposan dilakukan. Dari yang 4 bulan bisa jadi 1 bulan. Pupuk kompos organik yang dihasilkan Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Lebong disambut baik oleh para petani yang turut merasakan manfaatnya bagi pertumbuhan tanaman. Alhamdulillah pesantren sudah menghasilkan pupuk kompos. Jadi untuk mengantisipasi pupuk yang mahal, petani menggunakan pupuk kompos itu 50% untuk memaksimalkan biaya yang tinggi. Dengan luas setengah hektar, kita mengurangi biaya pupuk kimia itu 50%. Jadi alhamdulillah kalau sudah ada pupuk kompos, ya hasil juga alhamdulillah udah meningkat sedikit dibandingkan pupuk kimia yang sangat mahal. Amir Mahmud, seorang petani kopi yang juga merasakan tingginya rupiah yang harus dikeluarkan untuk merawat tanaman kopi. Sebenarnya kalau perbandingan dari pupuk kimia pupuk kompos yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian masyarakat itu sudah tahu sebenarnya dibandingkan dengan kos pertama dari pupuk kimia jauh lebih tinggi daripada pupuk kompos. Kemudian hasil juga dibandingkan dengan pupuk kimia dengan pupuk kompos, selama ini tahu masyarakat itu bagus. Kemudian kendalanya pada saat ini terutama
masyarakat itu belum tahu cara mengelola. Yang pertama itu. Yang kedua, ketersediaan pupuk kompos itu agak kurang. Madu adalah salah satu kekayaan sumber daya alam Indonesia. Selain dapat dimanfaatkan secara ekonomi, keberadaan lebah madu juga penting bagi ekosistem lingkungan. Kita melihat bahwa para pemburu madu di hutan itu biasanya hanya melihat dari aspek ekonomisnya saja, yaitu mereka menginginkan untuk dapat memperoleh madu tanpa mereka memperhatikan bagaimana agar lebahnya itu sendiri tetap terjaga habitatnya. Biasanya para pemburu madu di hutan itu memperoleh madu dengan cara membakar sarangnya, sehingga habitat dari lebah itu sendiri akan berkurang karena banyak lebah-lebah yang mati. Nah, oleh karena itu kami terinspirasi bagaimana supaya habitat lebah ini tetap terjaga, ekosistemnya tetap terjaga, sehingga tidak merusak lingkungan dan tidak berdampak negatif pada ekosistem dan habitat lebah itu sendiri. Lebah berkontribusi pada ekosistem yang kompleks dan saling berhubungan. Beragam spesies berbeda hidup saling berdampingan. Budidaya madu itu menjadi salah satu dalam tanda petik andalan untuk melestarikan hutan, melestarikan kawasan hutan dan menghutankan lahan kayak gitu ya. Karena lebah itu butuh makan tiap hari. Makanya harus disiapkan tanaman yang berbunga setiap hari. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mengajak kepada manusia untuk hidup berdampingan selaras dengan alam sekitar. Manusia menjadi salah satu faktor penentu dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Doharol pasadu sudah tampak atau sudah kelihatan kerusakan. Di mana kerusakan itu? Pilbari, di daratan. Apa saja yang ada di daratan? Gunung. Apalagi? Sungai. Apalagi? Bukit. Apalagi? Hutan. Itu semua di daratan. Nanang Tantowi sebagai pengasuh pondok pesantren juga mengajarkan santri untuk hidup mandiri, peduli terhadap lingkungan sekitar, bukan justru merusaknya. Seperti yang tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 205. Kita coba mulai dari diri kita sendiri, terutama kepada santri-santri di Pondok Pesantren Al-Quran ini, untuk membuat suatu karya yang karya itu bisa bermanfaat
terutama buat santri dan juga buat masyarakat apapun bentuknya yang itu sifatnya ada perbaikan terhadap kelestarian lingkungan di mana tempat kita tinggal. Insya Allah santri menjadi inspirator untuk menjaga lingkungan. Kita jadikan bumi kita ini bumi lestari, bumi yang tetap baik. Dalam kualitas lingkungan yang baik, terdapat potensi untuk berkembangnya kualitas hidup yang tinggi. Langkah penyelamatan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Mulailah mencintai lingkungan dari diri sendiri.